Mitra bisnis, twist baru dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian SYL. Kali ini beredar foto Ketua KPK Firly Bahuri berbincang serius dengan SYL di pinggir lapangan badminton diduga di saat KPK sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. Kemudian ada juga laporan ke polisi mengenai adanya pemerasan dari oknum KPK kepada Kementan di dalam kasus tersebut. Beredar juga berita yang menyatakan Firly bertemu dengan SYL hanya pada saat rapat resmi. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai drama dugaan korupsi di Kementan dan dugaan pemerasan yang dilakukan oknum KPK, serta foto kedua pejabat yang sedang terlibat kasus itu? Menurut Jawa Pos, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengatakan kalau pertemuan itu sudah bukan lagi melanggar kode etik tapi sudah masuk ranah pidana. Silakan mitra bisnis berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya menurut saya sih mereka kan dapat gaji ya dari rakyat gitu. Nggak dapat gaji masih berani ngambil duit rakyat gitu. Itu kan kalau dikorupsi kan berarti dari duit rakyat juga. Jadi makin 2 kali gitu loh, nggak tahu malunya sih. Jadi kalau kayak gini sih bahasan topik ini ntar ada lagi kasus baru. Menurut saya sih ya mereka bilang kasihan lah yang korupsi jangan dihukum berat-berat, tapi mereka kasihan sama yang uang rakyat yang dikorupsi gitu loh. Jadi kayak kasus ini nggak bakal selesai lah kalau saya bilang sih. Oke, makasih. Lapangan beton pakai besi, caranya monoton dan basi. Ya kalau namanya ini mah orang negosiasi mah udah umum lah kalau kayak begini kan. Dan ya kebetulan ini aja apa yang di belakang layar ketangkep. Yang mau disorotin adalah kenapa ya orang-orangnya Nasdem gitu loh. Pak Joni, kalau ditelusuri lagi kasusnya Pak Joni Plate itu kan juga senggol kiri senggol kanan tuh, ya. Terus ini sekarang kenapa gitu kena lagi Pak Yasin. Pak Yasin itu tokoh masyarakat Bugis loh, orang Makassar loh, orang terhormat gitu ya. Entahlah ya kalau kita lihat. Dan satu lagi ibu yang Menteri Lingkungan Hidup juga lagi disasar juga tuh sepertinya tuh, kesian tuh Nasdem tuh. Jadi kita ngelihat ya perbedaan politik boleh ya, tapi orang-orangnya dibikin bulan-bulanan ini jadi caranya nggak elegan, basi banget ya. Jadi ini juga di pihak sana juga sebetulnya agak lucu juga gitu. Jadi kita ngelihatnya nggak elegan, kita punya politik nih menjelang penentuan ya. Ya sebenarnya kalau cuma foto lapangan badminton, ngobrol, foto doang itu sih nggak ada apa-apa dan kayaknya nggak ada larangan juga ya. Malah hukumnya gitu. Kalau di luar negeri sih setiap perusahaan gitu terima permen pun juga dianggap nggak boleh tuh. Lagi pas mau masuk pekerjaan hanya ya. Nah lagi kita nggak aneh lah kalau kayak Badan Pemeriksa Keuangan ya, BPK itu kan udah dijelas-jelas kan itu sebelumnya sih emang nggak pernah ada yang ngomong, tapi kan ada sosok yang namanya Ahok itu kan dia berani ngomong ya kan. Ini saya rasa nggak terkecuali KPK gitu loh. Jadi sangat memungkinkan sih untuk hal-hal seperti ini gitu, kalau nyangkut uang ya gitu. Apalagi belakangan ini kan KPK itu kan sepertinya sudah dilemahkan ya kan, seperti dulu lagi taringnya karena banyak pejabat yang kena gitu loh ya. Jadi istilahnya sangat itu kejadian seperti ini. Baik, makasih. Jadi kalau tidak ada apa-apa, tentunya tidak akan ada pemerasan. Dengan ada pemerasan pasti kan ada sesuatu. Nah apalagi dengan hasil OTT yang di rumah itu, ratusan amplop-amplop yang nama-namanya sudah ada, itu lebih gampang itu. Jadi menurut saya memang permainan ini sangat luar biasa. Ini bukan soal politik, yang bilang politik Nasdem dipojokin, enggak lah. Memang mungkin banyak juga menteri yang begini, cuman belum kena. Jadi ini memang luar biasa. Kalau sampai minta $1 miliar, berarti kan permainannya udah lebih dari itu, dan melebihi dari BTS ya. Jadi ya kebetulan pas tahun politik, jadi disangkut-sangkutkan dengan politik. Kalau zaman dulu ada peribahasa, kalau tidak ada berada masakan terbuat bersarang rendah. Nah, tapi pasti ini ada sesuatu, dan itu mainnya sangat luar biasa, besar sekali. Lapangan beton pakai rumput. Gara-gara korupsi KPK jemput. Saya punya pandangan.
belakangan memang belakangan ini kita disuguhi strategi politik tingkat tinggi. Saya kira ini kiri kanan menjelang pendaftaran capres sama cawapres ini strategi semuanya keluar nih. Menurut saya kondisi ini sah-sah saja. Yang penting kita jangan diadu domba. Cara politik identitas itu jangan terjadi. Itu sangat merusak sendi-sendi di masyarakat kita. Tetapi kalau yang masih berbau-bau uang, yang entah ada serangan fajar, saya kira ini sulit dihindari. Termasuk juga saat ini kita lihat dari Nasdem, menteri-menterinya terus kena, ya apa boleh buat, karena bisa dibuktikan dengan OTT dan lain-lain, kita harus bertanggung jawab. Lantas isu yang Pak Firly, ya silakan aja dibuktikan. Apakah ini hanya saling serang, kita lihat. Tetapi yang saya appreciate bahwa ya memang terbukti adanya korupsi. Entah itu dikaitkan dengan politik atau apapun, ya itulah faktanya. Entah ini dipakai sebagai strategi antar kelompok ini dan kelompok itu untuk berpolitik, ya itulah caranya. Saya kira bukan di Indonesia, negara lain yang negara maju pun begitu. Tetapi sekali lagi, saya sangat bersyukur kelihatannya tanda-tanda politik sara dan lain-lain sampai detik ini minimal masih cukup aman. Dan kita harap intelijen dan lain-lain bergerak terus supaya nggak ada lagi yang politik sara itu nggak ada lagi. Bahkan Menteri Agama Pak Yakut juga ada beberapa hal yang dilontarkan ya untuk mencegah ya penggunaan rumah untuk dipakai dan lain. Saya kira ini bagus lah. Ya saya kira seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, kita menghadapi Pilpres ini dengan bergembira, dengan bersaing secara baik. Setelah itu selesai, kita semua tetap bersaudara. Kalau mau nyapu, sapu yang bersih. Ya, sama lo enforcementnya dong yang benar. Jadi jangan pokoknya yang penting gitu dong, dihukumannya yang diperi ini lah. Ya kalau tuh tembak mati, dicincang jadi bacang gitu loh. Itu aja kok sulit. Jadi ingat, kalau untuk memberantas itu, untuk menyapu yang kotor-kotor ya pakai sapu yang bersih, sama penegakan hukumnya yang bagus. Gitu ya, mungkin ini negara ini mau kemana ya, heran, saya juga sedih lah. Harusnya dugaan itu diwujud nyatakan dalam bentuk kenyataan ya, artinya tidak merupakan ajas praduga tak bersalah. Ini kan prinsipnya kalau berteman aja di lapangan badminton atau di mana ya nggak masalah. Kalau yang dibahasnya masalah keringanan hukuman atau pemerasan, ya itu ternyata bersalah. Jadi harus dibuktikan, jangan hanya dugaan-dugaan. Pertanyaan terakhir, sanggup nggak jaksa penuntut umum ataupun anggota pemeriksa itu melakukan pemeriksaan terhadap oknum pemerasan tersebut? Itu aja sih. Begini, ini kemungkinan memang di negara kita penegakan hukum kalau buat kalangan atas itu tumpul, jadi hanya sandiwara, tapi mereka dapat hukuman ringan kalau terbukti bersalah nanti di pengadilan. Masih bisa dapat remisi, bisa bebas bersyarat, sama aja formalitas doang, main-main. Tapi kalau orang miskin, nyuri ayam, nyuri jemuran karena kelaparan, dihukum kena 2 tahun 3 tahun. Itu tajam banget deh hukumannya ya, penegakan hukumnya. Biasalah di daerah kita, kalau kalangan atas, buat kalangan atas orang berkuasa punya uang, penuh sandiwara. Dari dulu juga begitu, dari pertama kali merdeka sampai sekarang, belum ada perubahan sama sekali yang berarti. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Beberapa kita lihat dari 2-3 sisi ya. Jadi warga masyarakat juga tidak perlu terlalu emosional bagaimana. Satu adalah kalau memang itu benar atau terlepas dari benar dan salah, selama KPK katanya sudah 1 tahun ini menjajaki kemungkinan ya bahwa YSL itu akan jadi tersangka atau ditersangkakan, dan KPK melakukan pertemuan-pertemuan di luar jalur yang formal, itu memang tidak patut, itu sangat disayangkan. Oleh karena itu Dewan Pengawas KPK itu perlu kasih teguran. Kalau Dewan Pengawas kasih tegurannya itu kurang tegas, ya DPR atau Presiden ya harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan semacam evaluasi. Itu satu. Yang kedua, dan kalau memang
satu itu tadi tidak patut, yang kedua yang korupsi ya SL itu ya harus diperiksa betul-betul. Kalau memang ditambah sama juga menyimpan senpi secara pribadi tidak ada izin, maka itu sudah memang harus ditersangkakan. Dan apakah KPK sudah berani menjadikan beliau itu sebagai tersangka untuk membuktikan kebenaran bahwa KPK itu tidak melakukan pemerasan dan lain-lain, maka KPK segeralah melakukan tersangkakan ke beliau agar ya KPK-nya itu menjadi benar bahwa dia itu tidak melakukan pemerasan dan tidak melakukan nego-nego di luar, dan yang memang salah itu harus dihukum dengan seberat-beratnya. Demikian, terima kasih. Apakah memang korupsinya ada atau tidak, itu pasti ada. Kemudian apakah ini mengenai masalah politiknya, dikait-kaitkan dengan politik, apakah ada? Ya pasti ada, karena ini tahun politik. Terus kemudian apakah dengan dilaporkan ke sini ke sana, Dewan Pengawas dan sebagainya, apakah akan ada jerahnya? Nggak ada juga. Tetap pasti nggak ada jerahnya. Jadi kalau hal-hal begini sebenarnya antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini memang pasti ada terjadi hal-hal yang seperti ini. Dan itu memang saya rasa kalau kita bilang bahwa ini adalah cuma persoalan antara Ketua KPK dan SL, saya rasa enggak, masih banyak lagi yang istilahnya bohir-bohirnya sih pasti ada. Nggak mungkin bohir, saya pikir gitu. Nanti sebenarnya ya, negara kita ini kan kaya ya, tapi kasihannya kayaknya pada kantong-kantong sendiri semua. Saya berdoa semoga Kaisang itu take over PSI itu, anak-anak muda bisa menggantikan yang tua-tua, karena yang tua-tua ini udah parah banget. Tahu nggak kalau Firly bisa memeras SYL, sebenarnya di dalam departemennya dia sendiri dia juga pemeras. Cari itu ada sudah. Jadi kalau sampai SYL itu disangkal dengan, maksudnya dikaburkan peristiwa korupsinya dengan alasan Firly memeras, sebenarnya si SYL sendiri itu juga kotor, jadi sama kotornya. Kalau saya sih dua-duanya tangkap, dan IPW itu Pak Teguh Santoso itu adalah ketua IPW, bukan ICW. Kalau ICW saya masih tanda tanya kalau ngomong, tapi kalau IPW yang Pak Teguh Santoso yang ngomong, saya benar-benar percaya karena beliau adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya, dan beliau juga tidak akan memberitahu kepada publik apabila itu bisa dituntut dan dia tidak memiliki fakta. Bahkan Pak Teguh ini mengatakan agar sebaiknya kepolisian atau kejaksaan mengambil alih masalah korupsinya di KPK. Berarti ini pertanda SYL ini serius banget. Bayangin ditunda dari tahun 2021 sampai sekarang baru pecah, dan penggeledahannya pun juga kayaknya aneh gitu ya. Pada saat penggeledahan itu sebenarnya KPK sudah menulis surat kepada Presiden September, tanggalnya tanggal tengah-tengah deh. Anehnya maksudnya penggeledahan itu udah tersangka, tapi anehnya pada saat KPK menggeledah dan hasilnya si KPK-nya tutup mulut, tidak mengatakan bahwa itu tersangka. Makanya yang lalu sampai rame katanya kok nggak ikut balik segala, itu juga kan jadi rame. Itu sebenarnya saya udah ngomong bahwa aneh, sudah digeledah dan udah ada buktinya kok tidak diumumkan sebagai tersangka. Dan faktanya yaitu surat KPK sebenarnya sudah memberitahukan kepada Presiden bahwa itu sudah tersangka pada saat digeledah. Lucu kan berarti KPK. Jadi KPK ini sebenarnya
jangan dianggap bahwa KPK adalah bersih. KPK sama dengan kita-kita. Jadi kita juga harus pandai-pandai belajar mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bersih dan mana yang tidak. Jangan kita asal ngepro. Terus ditambah lagi, saya juga percaya kalau KPK sebelum Firly juga nggak bener. Makasih. Ya kalau menurut saya seharusnya tuh Pak Firly juga masuk itu di kerangkeng. Itu ketua KPK itu sakral semuanya itu jabatannya. Itu bertanggung jawab pada seluruh rakyat Indonesia. Itulah brengseknya Indonesia. Mereka berkumpul-kumpul, mereka melakukan persekongkolan jahat. Untung mereka masih ketemunya di lapangan badminton ya. Kalau mereka ketemunya di Spana, itu lebih kurang ajar lagi. Ya kan? Ya itu aja sih kalau menurut saya, harusnya ada peraturan yang mengatur kalau ternyata sebagai anggota KPK pun mereka bisa dipenjara gitu. Mereka nggak kebal hukum, nggak imun gitu loh. Dan mereka sudah melanggar kode etik, penjara aja lah, atau langsung copot dari jabatan. Begitu. Ya, terima kasih. Kalau disuruh melihat cuman karena satu foto itu, terus untuk menjelaskan sih kita jadi kayak dukun nih, susah juga ya. Itu harusnya bisa ditanyakan ke sumbernya. Itu foto tanggal berapa, tahun berapa. Nah, kalau foto lama sebelum mereka menjabat kan itu juga nggak berguna. Nah, kalau emang foto itu valid di saat pemeriksaan, nah itu baru bisa membuktikan bahwa memang ada terjadi penyimpangan. Nah, ini baru bisa dibuktikan oleh si narasumber foto itu, kapan foto itu didapatkan. Kalau bisa ada tanggalnya kan, watermarknya itu. Kalau nggak ada ya susah ngomong ya. Kalau sisanya yang lain-lain, kalau lebih baik lain kali ke depannya ketua KPK itu harus bagaimana ya, diatur supaya diisolasi justru ketua KPK-nya, supaya nggak bisa sembarang orang ketemu dia. Seperti itu aja sih. Kalau bagi saya, korupsi di institusi negara, apakah itu departemen A, B, C, D, E, F, dan sebagainya, itu biasa. Cuma tinggal siapa yang lagi mujur nggak keungkap, siapa yang kurang mujur. Yang kedua, penyimpangan di KPK untuk periode kepengurusan yang terakhir ini, saya pikir juga sudah wajar kalau terjadi, karena sudah berbagai penyimpangan ya. Ada korupsi di petugas yang mengelola rumah tahanan, ada pimpinan yang minta tiket Mandalika, dan ada yang pimpinan yang bertemu dengan tersangka dan sebagainya. Cuma tinggal bagaimana sekarang negara punya keseriusan untuk memberantas korupsi. Itu yang kita tunggu. Kalau hari ini nanti selesai dengan adem ayem, ya berarti kita tahu jawabannya. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih ya, ini nggak etis ya, Firly Bahuri itu ya, KPK itu. Harusnya ya kan dia tahu dong. Itu apa, Menteri Mentan itu kan lagi ada masalah, lagi dikejar korupsi. Kenapa dia bisa ada foto begitu ya berdua dengan dia? Ini mengajarkan yang kurang baik juga kepada hukum di negara ini gitu. Sedangkan KPK kan lagi penetapan tersangka ya Mentan, tapi dia berduaan agak santai-santai. Dia bilang rapat umum apalah, dia mengelak begitu. Harusnya nggak baik begitu, nggak benarnya ya kayak contoh lah buat yang ke bawahannya. Bagaimana ini kalau sampai yang atasnya aja KPK bisa melakukan begini? Ya wajar kalau saya bilang ya dibilang dia pemerasan ya, karena ada buktinya gitu. Janganlah bermain-main hukum begini ya, terus begini ya, kayak Pak Jokowi ya, saya bilang jangan diem aja gitu, turun tangan, jangan ntar hilang beritanya. Itu masalah ini BTS aja lama-lama hilang beritanya. Ini sakit rakyat ini ngeliat negara begini. Tolonglah Pak Jokowi jangan diem aja gitu. Terima kasih. Saya belum bisa komentar ya itu pertemuan Firly dengan SYL beneran terjadi atau enggak. Cuma saya mau mengingatkan aja ini, kita semua menolak lupa ya. Dulu sebelum Firly menjadi ketua KPK, waktu dia masih jadi penyidik, itu dia juga kan pernah bertemu diam-diam dengan TGB ya, atau Tuan Guru Bajang itu, yang sebenarnya saat itu sedang tersangkut kasus juga, sedang disidik KPK.
Tapi dia sebagai penyidik bisa diam-diam bertemu gitu di lapangan bola. Dan ini akhirnya ketahuan dengan ketua KPK saat itu. Makanya ketika Firly menjadi kandidat sebagai ketua KPK berikutnya, itu ketua KPK yang saat itu sebenarnya udah memberi masukan. Ini orang sebenarnya ada histori yang kurang baik soal masalah pengawasan di internal KPK ya, ini sebenarnya udah nggak bagus lah. Cuman tetap aja akhirnya Firly terpilih menjadi ketua KPK oleh Presiden dan DPR. Jadi sebenarnya kita udah tahu ya kualitas pemerintahan dan DPR yang sekarang itu yang seperti apa pro-nya. Makanya begitu Firly udah jadi ketua KPK ya semakin bebas lah dia. Bahkan bawahan-bawahannya seperti Lili Pintauli juga udah mengikuti jejaknya si Firly, ketemu diem-diem dengan orang yang sedang disidik. Makanya yang kemarin juga ada tahanan naik ke lantai atas ketemu pimpinan KPK, ya udah kita nggak heran lagi. Sekarang pun KPK udah kayaknya bukan sesuatu lembaga yang harus dibela rakyat ya, karena udah banyak yang nggak benar juga dalamnya. Ya itu lagi-lagi karena ya kualitas pemerintahan yang sekarang. Jadi KPK-nya juga tambah nggak bagus. Dari saya itu aja sih Mas. Ya kita enaknya begitu ya, tiap kali dibentuk satu institusi yang sakti, yang bersih, nggak lama dia yang sumber penyakitnya begitu. Kita kalau dalamin ini, memang ketua KPK ini agak sedikit ngaco ya. Sering ketemu orang yang sudah potensial jadi tersangka itu mau ngapain ya. Tapi kalau dibilang yang isu sekarang ini ngomong dia terima uang $1 miliar tunai, itu nggak make sense, ya. Itu kalau tunai itu mau berapa kardus gitu loh. Terus masa terimanya di lapangan ini bulu tangkis, kan bisa di tempat yang lain. Jadi logikanya nggak masuk ya. Saya kira juga dia ketua KPK begitu bodoh, terima uang di tempat umum begitu. Ya, cuma ya memang sedikit bodoh karena ketemu yang potensial tersangka di tempat umum juga, mau ngapain itu. Ini saya kira dipecat aja lah, ini orang lebih banyak ininya masalah daripada manfaat ya. Bayar uang pajak ke dia itu percuma, mestinya itu dia bikin hati kita adem, tapi ya malah banyak masalah dari dia. Yang penting solusinya ketua KPK-nya diberhentikan dan Pak mentannya dipenjara. Selesai. Terima kasih. Dipecat aja. Karena memang peraturan tidak tertulis di KPK itu nggak boleh bicara dengan, jangankan yang udah tersangka, yang belum tersangka aja udah nggak boleh. Gitu aja sih. Kalau nggak ada usulan pecat, berarti Ibu Mega udah salah bikin KPK. Sebenarnya Indonesia ya negaranya harus tidak ada korupsi, tidak ada. Soalnya kan bangsa kita nih bangsa religius, ya nggak, wah sama agama hormatin semua, coba deh ceramah-ceramah di tempat ibadah, wih ngomong sebakul. Ya tapi itu kenyataannya lain. Sembahyang rajin, korupsi lebih rajin. Sebenarnya korupsi Indonesia itu nggak bisa habis. Kenapa? Pertama, saya berani terbudaya. Itu yang korupsi kan semua pejabat penegak hukum, bisa kong kali kong. Kalau pejabat hukum mereka kan banyak seperti ular, seperti belut, susah ditangkap. Ya enggak? Apalagi ada, saya dulu pernah dengar salah satu tokoh agama bilang, kalau korupsi tidak salah, tidak dosa, asal kalian tuh bagikan hasilnya buat fakir miskin. Aduh, tambah kacau lagi tuh. Saya pernah dengar tuh. Maka saya jamin korupsi Indonesia nggak bisa habis deh. Masih gitu-gitu. Nggak mungkin ya, soal penegak hukum yang nggak ada jelas. Jadi nggak ada satu instansi penegak hukum yang bisa meluruskan. Ya korupsi semua penegak hukum. Dulu kan pernah kan ada tokoh agama juga korupsi. Nah gimana ceritanya? Dan terima kasih. Ini namanya maling telak maling nih. Dia memimpin lembaga anti korupsi untuk menegakkan hukum, tapi dia sendiri Firly Bahuri itu terlibat pemerasan. Nah ini yang diharapkan oleh para koruptor, juga ada anggota DPR yang korup. Mereka menginginkan kekacauan di dalam KPK. Kalau terjadi kekacauan begitu, penegakan hukum oleh KPK dalam pemberantasan korupsi jadi lemah,
dan akhirnya KPK runtuh. Itu yang diharapkan para anggota DPR yang korup. Terima kasih. Korupsi itu bisa diberantas kalau pimpinan tertinggi suatu negara nih, saya nggak tahu di Indonesia itu yang paling tinggi itu siapa, Pak Jokowi atau siapa, itu mesti tegas gitu. Seluruh rakyat Indonesia pasti mendukung pemberantasan korupsi, tapi pimpinannya mesti tegas. Kalau pimpinannya nggak tegas, kita ngedukung nih berantas korupsi. Tapi kalau presiden atau pejabat tinggi yang berkuasanya nggak berani bertindak, kita bisa apa? Kan yang mesti bertindak yang paling tinggi, pejabat tinggi ya, yang paling tinggi itu mesti bertindak. Kalau memang lembaga hukum di Indonesia, KPK, kejaksaan, kepolisian itu ada yang kotor-kotor atau terlibat gitu, kayak tadi ketua KPK ya, disikat habis gitu. Kalau ditangkap atau dimasukin sel, udah gitu juga Menteri Pertaniannya juga kalau terlibat juga masukin sel. Kalau nggak bisa selesai kasus itu, terus diganti sama orang-orang yang benar gitu. Udah gitu kalau korupsi itu mesti dicek dulu, kalau nggak ya nggak boleh. Nah udah gitu selanjutnya kalau saya berharap Pak Jokowi itu bikin undang-undang pembuktian aset terbalik sama perampasan aset, pembuktian aset terbalik, dan juga uang kartal itu paling tidak ya mengurangilah jumlah korupsi di Indonesia. Kalau untuk hilang total sih nggak mungkin, tapi setidaknya orang nggak berani terlalu gila-gilaan gitu. Sebenarnya Indonesia tuh perlu pemimpin yang keras kayak Pak Soeharto, tapi jangan korupsi kayak Pak Jokowi, itu paling bagus kombinasinya. Terima kasih. Kita harap siapa yang tanganin. Semua penyidik itu jago nyetir ke kanan ke kiri. Semua kasus dipelintir-pelintir. Nanti lama-lama kalau rakyat udah lupa, ketiup angin tuh semua perkara. Lupa angin. Habis perkaranya sering kayak begitu. Ditanganin. Totonya nggak ada beritanya. Kasih ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Ati atas komentarnya. Mitra bisnis, sampai di sini sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.